Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Aura Shenjakala Akbar. Aku dari kelas 12 MIPA 5 absen 9. Di sini aku bakal ajak kalian untuk sama-sama belajar tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya dari masa ke masa. Pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian dari bebas aktif. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 3, yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya. Nah, sekarang kita akan mundur lagi ke belakang untuk cari tahu apa sih latar belakang lahirnya politik luar negeri bebas aktif tadi. Berakhirnya Perang Dunia II telah melahirkan bipolarisasi di dunia politik internasional dari para pemenang perang sehingga terbentuklah kedua blok yang saling bersaing dalam Perang Dingin, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Untuk menyikapinya, Muhammad Hatta menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang yang disampaikannya pada tanggal 2 September 1948 di depan KNIP. Menurut Muhammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya, maka Indonesia melaksanakannya secara bebas dan aktif. Hatta berkeinginan untuk menjaga netralitas Indonesia di kancah politik internasional dengan tetap aktif menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, aku akan bahas tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. 2. Mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. 3. Meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh. Dan yang terakhir, menciptakan perdamaian dunia. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Salah satu implementasi konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau biasa disebut GNB. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Indonesia pada masa demokrasi terpimpin diberlakukan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8 MPRS 1965. Sistem pemerintahan negara saat itu dijalankan secara tunggal oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan. Adapun kebijakan politik luar negeri Indonesia pada saat itu cenderung bersifat revolusioner. Kebijakan tersebut berangkat dari konsep politik Nasakom yang digagas oleh Presiden Soekarno. Melalui konsep Nasakom, Presiden Soekarno menganggap kekuatan politik dunia akan didominasi oleh Blok Barat dalam bentuk nekolim yang akan menjalankan praktik kolonialisme dan imperialisme baru. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia berhasil membuahkan prestasi, yaitu merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Pada awalnya, status Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah perundingan konferensi meja bundar. Namun setelah bertahun-tahun, nyatanya Belanda tidak punya niatan untuk berunding. Bahkan Belanda bersiap untuk mendirikan negara Papua. Pada akhirnya, tidak ada cara lain bagi Indonesia selain merebut Irian Barat dengan berbagai cara. Operasi untuk merebut Irian Barat ini dikenal sebagai Operasi Jayawijaya yang mengerahkan pasukan militer besar-besaran. Di tanggal 1 Oktober 1962, Irian Barat diserahkan Belanda kepada PBB untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Samping prestasi yang telah dihasilkan, pada masa demokrasi terpimpin juga terdapat konflik yang akhirnya dikenal sebagai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa PBB berpihak pada Blok Barat karena pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai produk nekolim. Hingga akhirnya pada tanggal 15 September 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Masuk ke masa yang ketiga, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan dalam TAP nomor 12 MPRS tahun 1966. Menurut TAP MPRS tersebut bahwa politik luar negeri Republik Indonesia secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Adapun beberapa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. Kebijakan yang pertama adalah menghentikan konfrontasi dengan Malaysia.
Konfrontasi dengan Malaysia yang diserukan oleh Soekarno akhirnya dihentikan oleh presiden selanjutnya, yaitu Soeharto. Konfrontasi tersebut berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri memutuskan untuk menandatangani perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara. Lalu kebijakan yang kedua adalah pemrakarsa ASEAN. Keaktifan Indonesia dalam hubungan luar negeri juga dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN. Organisasi ini dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik termasuk menjadi pelopor dalam terbentuknya ASEAN dengan menandatangani deklarasi Bangkok tersebut. Lalu yang terakhir, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Seiring peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1966, Indonesia memutuskan untuk kembali ke PBB pada tanggal 28 September. Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Masa yang terakhir adalah politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada era reformasi, Indonesia banyak mendapatkan sorotan dunia, salah satunya karena upaya pemerintah untuk bisa membawa Indonesia keluar dari zona merah krisis keuangan. Pada era reformasi ini terbagi dalam 4 masa pemerintahan presiden. Yang pertama, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan guna mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di akhir era Orde Baru saat itu. Kedua, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut Gus Dur. Diplomasi di era Gus Dur dalam konteks kepentingan nasional berpusat selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ketiga, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahannya, beliau lebih memperhatikan peran DPR sebagai penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Megawati juga sangat memprioritaskan interkoneksi dengan masyarakat dengan mengunjungi wilayah-wilayah daerah konflik seperti Aceh, Irian Barat, Maluku, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Dan yang terakhir, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peran Susilo Bambang Yudhoyono dibilang cukup besar dalam membangun politik luar negeri di Indonesia. Salah satunya adalah berhasil mengubah berbagai macam citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara. Pada masa pemerintahannya, Indonesia juga berperan dalam menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah atau negara-negara yang sedang mengalami konflik. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Aku Aura Senjakala Akbar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!